Satu lagi perbedaan dulu yang sekarang. Dulu mah orang baca koran dulu, baru ngobrol kan? Iya. Tempat kayak gini nih, gitu, di kafe, dulu mau warung lah misalnya. Baca koran tuh kemarin versi benang yang kayak gitu masih anu saya di koran itu makin pikir koran itu gini. Ya. Sekarang kebalik, ngobrol heula, viral, baru media. Iya. Kebalik, gitu. Jadi ngobrol dulu di media sosial ramai pelaku jadi viral, setelah itu jadi diambil sama media. Rambu-rambunya juga ketat gitu ya. Ketat. Penting, menarik, tidak melulu menarik tapi juga harus penting. Nah penting ini kan dua nilai berita ya, yaitu penting dan menarik. Dulu kita susah nyari komen pejabat, nyari komen itu kan gitu. Akhirnya mah gampang. Pejabat udah punya IG, punya Twitter, mereka ngomong di situ. Kutip ya. Betul. Memang lebih mudah, tapi di sana juga kalau teman saya Nijar itu dia ada kecenderungan kleptotext gitu kan. Sekarang makin terbuka ya. Jadi ngambil tulisan Nijar ya tentang kleptotext ya. Tidak akan ada hak cipta, itu nggak ada. Ini ada disclaimer biasanya ya. Dan itu bisa dituntut sebetulnya. Kalau kita punya konten ya, ini punya konten kita nih, kita disclaimer dulu di bawah, biasanya ada kalau di website bahwa pengutipan segala macam ya bisa dituntut dan sebagainya. Nah itu ada gitu sekali. Nah masalahnya itu tidak penegakannya seperti apa gitu. Harus ke siapa mengadunya gitu. Mengadunya ke mana gitu. Dan soal ketika mengadu dicari ya siapa sumber pertama misalnya tuh, karena kalau udah viral itu susah. Di mana ya video yang ngutip dulu pertama siapa? Apalagi udah diedit lagi ya mereka video-video kan banyak yang gitu. Karena video-video misalnya Ustadz ya ada videonya cuplik, sepotong, jadi beda maknanya. Ya, banyak gitu. Tidak bisa ya komplain gitu ya. Kenapa video saya di sini? Bisa. Saya pernah nonton film ini, dongeng saya lagi SMA ya, Saya nonton film di bioskop ya. Rame film asik gitu. Resep di film itu gitu. Kalau di bioskop kan sensornya, editnya sensor ya. Adegan-adegan berkurang lah, adegan seksnya dan sebagainya itu berkurang. Walaupun ada tapi bukan adegan seks, cuma ya menjelaskan bahwa saat itu ada adegan seks gitu aja kan gitu. Tapi tidak vulgar gitu. Sekali waktu dulu zaman video kene nonton namanya PHS ya video kan pinjam dah film itu, nonton bareng sama bapak. Pak, ini film saya pak, detektif gini. Nah itu kok dipotongnya justru jadi kayak BF tapi kebayang sama bapak saya nonton itu kecolongan ya. Karena dia udah di video itu kan beda deh, editingnya lain. Iya. Itu berbapak Surya tuh. Nah kalau sekarang malah justru yang ngeri itu ya di media sosial juga sudah banyak gitu. Di media sosial itu tiba-tiba muncul gitu kan. Iya. Adegan itu muncul banyak. Ya gambar. Kayaknya berat lah gitu sekarang itu sebetulnya ketimbang tantangannya ya. Tantangannya lebih berat terutama kalau kita bergerak ke pendidikan ya. Iya. Berat gitu. Bagaimana tadi literasi masyarakat akhirnya yang harus kita tekankan ke masyarakat ya literasi masyarakat itu tentang literasi medianya. Iya. Seperti apa sih media teh? Harus gimana kita memperlakukan media?
Jadi kita harus bijak nih memperlakukan media, karena di sana isinya segala macam ya. Dan itu dengan mudahnya kita akses kan, itu Sangat mudah. sangat mudah. Akhirnya orang tinggal foto rada seksi lah, yang murudul lah tuh. Ya. Foto-foto yang seksi-seksi gitu. Boleh jadi awalnya tidak sengaja ada notifikasi kan. Betul. Tak, gitu. Kita pijit, kemudian ya selanjutnya direkomendasikan kan. Betul. Karena algoritmanya kan gitu ya. Nyari mobil. Sering-sering misalkan sekarang lihat mobil ya Toyota misalnya. Tiba-tiba iklan-iklan di media sosial kita muncul kan. Karena nanti dia passion, iklan-iklan mobil segala macam muncul bermunculan ini. Jadi Nah, makanya sulit sekali itu karena era notifikasi itu bisa masuk ke segala ini. iya, Dan siapapun bisa kena tuh. bisa kena. Dari notifikasi awalnya tidak Iya. sengaja gitu. Lanjut. Tapi akhirnya kan karena itu naluri dasar ya. Naluri dasar Ketika setiap ada yang ngasih tahu, terus sekarang saya pun ternyata kalau nelpon tadi nomor daya di apa nama di list saya gitu, saya nggak pernah angkat. ya, ya, ya. Baik lewat WA maupun lewat badai orderan, badai naon. Kenapa? Karena ketika muncul notifikasi untuk kubu gitu ya, ketika saya angkat, ini kieu misalnya, kayak gitu. Penipuan juga banyak ya, sampai bukan penipuan lagi, Ya. penggarongan kan, Ya. yang akhirnya dihack ya, HP kita, nomor HP kita, data kita semua diambil, termasuk nomor akun bank, ya, nomor ya diambil tabungannya kan banyak yang Ya. anu undangannya kemarin ya, Ya. musuh kemarin Undangan ya. Isi gitu ya. Undangan online itu. undangan online gitu. Saya sama teman kemarin kayak itu, itu kamu benar atau telepon kamu dihack gitu, sampai nanya gitu. Sebelum saya buka gitu, Ya. itu betul kamu? Iya bener Kang. Aduh, orang mesti hapus. Karena saya takut gitu. Itu perkembangan media, aduh ampun. Intinya kan untuk menjaga kewarasan supaya kita tidak masuk ya terjebak ke ya konten-konten seperti itu gimana? Iya banyak sih. Intinya apa? Tadi lah seperti ini. Pertama kita lihat ada nggak manfaat buat kita. Pertama itu. Ya. Kalau untuk literasi media, ada nggak manfaat buat kita? Kalau nggak ada manfaatnya ya udah lupakan itu. Itu baru buat kita. Terus kalau kita mau share, mau bagi, ada nggak manfaatnya buat masyarakat? Kalau nggak ada, buat apa di share lagi? Gitu. Kalau perlu hapus diurangi gitu. Kalau ada yang memang buat, ini mah kalau buat saya sendiri aja deh udah, nggak apa-apa. Ini bagus sih tapi buat sendiri. Misalnya ya mau ke dakwah ya misalnya, dakwah nih. Oh ternyata ada manfaatnya buat saya, ya udah saya. Tapi kalau saya share lagi, saya bagikan lagi di grup misalnya teman-teman, ada manfaatnya. Jangan kita baru jadi orang tuh ngomong nanti gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ya gitu. Apa? Pertama ya, ayatnya manfaatnya enggak. Kalau ada manfaat buat kita ya udah bisa kita keep. Gitu. Kalau nggak ada manfaat, hapus. Yang kedua, kalau kita mau bagi, ada nggak manfaat buat masyarakat? Kalau ada, mana bagikan? Ya. Sekarang Ya jelas sih Kang, kalau Kang tadi pasti paham proses kreatif bagaimana membuat konten karena sebagai jurnalis kan ya rambu-rambunya juga ketat gitu ya. cepat. Penting, menarik, tidak melulu menarik tapi juga harus penting. Nah penting ini kan ada, ini kan dua nilai berita ya, yaitu penting dan menarik. Pentingnya naon sih? Ya. Gitu. Oh penting itu misalnya tadi ada magnitude-nya, manfaatnya besar nggak buat masyarakat, berarti ini penting, informasi ini penting. Besar manfaatnya buat masyarakat. Terus
ini penting nggak, misal siapa yang ngomong, misalnya siapa yang ngomong, prominent kan, prominentnya tokoh yang kompeten ya. ya, jadi si tokoh atau siapa, jadi orangnya yang ngomong siapa nih? Tapi ketika lihat tuh ini penting, yang ngomongnya kompeten dan tokoh utama misalnya, oke. Tapi bisa dibagikan ke masyarakat, ada manfaatnya ke masyarakat. Nah, tetap ya soal manfaat itu harus kalau untuk berbagi-bagi kita. Nah tadi menarik apa sih? Biasanya menarik kan yang unik, gitu ya. Yeah. Gitu, yang unik, terus hal-hal yang membuat orang terhibur lah gitu. Itu yang menarik. Jadi itu nilai kalau di kita disebutnya news value ya. News value itu nilai berita itu, nilai informasi itu serta akan dipublish itu ada kumahaya lihat dulu nilai-nilainya sebelum dipublish itu informasi itu ada nilainya gitu. Nah itu dirangkum jadi itu penting dan menarik. Penting teh di breakdown lagi ada beberapa lagi. Menarik itu ada beberapa lagi.